karenanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang mulia ini, di perkumpulan yang istimewa ini. Kita dikumpulkan di dalam perkumpulan yang di dalamnya sama-sama kita berzikir kepada Allah. Di perkumpulan yang sama-sama kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, karena ketahuilah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau bersabda di dalam sebuah hadis, zayyinu majalisakum bis salati alayya. Hiasilah perkumpulan-perkumpulan kalian, hiasilah majlis-majlis kalian dengan apa? Bis salati alayya, dengan salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Perkumpulan pada pagi hari yang menjelang siang hari ini, berapa salawat yang dilantunkan, berapa pujian yang kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan harapan kita semua besok mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, zayyinu majalisakum bis salati alai. Hiasilah perkumpulan-perkumpulan kalian dengan salawat kepadaku. Berapa banyak pada saat ini perkumpulan-perkumpulan yang ada di dunia. Perkumpulan tersebut ada perkumpulan yang mulia dan ada perkumpulan yang mengakibatkan bala dan musibah. Akan tetapi Rasul memberikan kunci kepada kita agar perkumpulan itu menjadi mulia di sisi Allah, agar perkumpulan tersebut mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Muhammad mengatakan, zayyinu majalisakum bis salati alai. Hiasilah perkumpulan-perkumpulan kalian dengan bersalawat kepadaku. Kenapa wahai Rasul? Fa inna salatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Karena ketika kalian berkumpul, kemudian di dalam perkumpulan tersebut dilantunkan salawat kepada beliau, maka salawat itu besok akan menjadi sebuah cahaya bagi kalian di hari kiamat. Dengan cahaya itulah Nabi Muhammad akan mengenal umatnya. Mudah-mudahan kita semua besok dikenali oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi kita yang berada di bulan Rabi', bulan Rabiul Anwar, di bulan yang mana dilahirkan oleh Allah cahaya, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ambil bahagian kita dari cahaya yang terlahir di bulan ini. Letakkan cahaya tersebut di mata kita, letakkan cahaya itu di telinga kita, letakkan cahaya tersebut di mulut kita, letakkan cahaya itu di dalam hati kita, letakkan cahaya itu di dalam rumah tangga kita, letakkan cahaya tersebut di dalam setiap apa yang kita lakukan, di dalam seluruh apa yang kita geluti di alam dunia ini, sehingga ketika Nabi Muhammad ada di dalam diri seseorang, maka ketahuilah Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Selama Nabi Muhammad ada di dalam diri seseorang, selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah masyarakat, selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah keluarga kita, maka tempat tersebut, maka kehidupan itu akan membawa keberkahan yang Allah limpahkan kepada orang itu. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin rumah kita dapat berkah, jadikan cahaya Nabi Muhammad ada di dalamnya. Kalau ingin pekerjaan kita pekerjaan yang dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, letakkan di dalam bisnis dan pekerjaan kita tersebut Nabi besar Muhammad. Kalau ingin kita mendapatkan keberkahan di dalam setiap apa yang kita lakukan, maka jadikan Nabi Muhammad ada di dalamnya. Bagaimana maksudnya? Hidupkan segala syariat yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hidupkan segala sunnah yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, orang yang menghidupkan ajaran Nabi Muhammad,
Muhammad, orang yang menghidupkan segala apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah membuktikan cintanya kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa orang yang benar-benar mencintaiku, maka besok dia akan dikumpulkan bersamaku di dalam surga. Inilah yang diharapkan setiap orang-orang yang beriman di dalam menjalani hidup, untuk bahwa nantinya besok dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan beliau di dalam surganya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pun juga kita pada siang hari ini memperingati haul demi haul kita peringati. Haul fulan, haul wali fulan, haul syekh fulan, haul saleh fulan, yang mana mereka itu semuanya adalah contoh. Contoh apa? Contoh orang yang telah mendapatkan keselamatan selama hidup di dunia. Contoh orang yang telah mendapatkan kesuksesan selama hidup. Karena ketahuilah, orang yang saat ini kita lihat sukses, belum tentu dia sukses menjalani hidup. Orang yang kita lihat pada saat ini adalah orang yang bahagia, belum tentu dia mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Orang dikatakan sukses apabila di dalam dirinya terdapat sifat, di dalam dirinya terdapat akhlak, yang mana sifat dan akhlak tersebut mengantarkannya untuk mendapatkan surga dan menjauhkannya dari siksa api neraka. Akan tetapi kesuksesan apa yang didapatkan seseorang? Dia mengklaim bahwasanya dirinya adalah orang sukses, dia mengklaim bahwasanya dirinya adalah orang bahagia, namun sikapnya, namun sifatnya, namun perkataannya, namun setiap apa yang dia lakukan mengantarkannya ke dalam lembah jurang kebinasaan dan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak satupun di antara kita yang hidup pada saat ini ulun dan pian seberataan. Tidak ada satupun di antara kita, melainkan kita akan sampai di dalam titik terakhir kita. Apa itu titik terakhir? Yaitu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kematian, apa kata Allah dalam Al-Quran? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa orang yang dihindarkan dari siksa api neraka, siapa orang yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, tentu ketika orang dihindarkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, semuanya adalah dari apa yang pernah dia lakukan selama hidup di dunia. Dia dihindarkan dari siksa api neraka, dibawa ke dalam surga, itu semua adalah dari apa yang pernah dia lakukan selama hidup di dunia, dari apa yang pernah dia perbuat, dari apa yang pernah dia ucapkan, dari apa yang pernah dia lakukan selama di dunia, yang menjadikan orang tersebut kalau tidak dimasukkan ke dalam surga, maka dia di sana akan dijebloskan ke dalam api neraka, wal iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Lihat di sekitar kita pada saat ini. Ada Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau ketika melewati tempat pekuburan, beliau menengok ke tempat kuburan tersebut. Ini saat ini ada di sekitar kita. Apakah kita tidak pernah memikirkan bagaimanapun keadaan engkau saat ini, sehebat apapun engkau akan seperti mereka? Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika beliau melewati kuburan, beliau berhenti sejenak dan berdiri sambil mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat, assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam kesejahteraan untuk kalian wahai penghuni kubur. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan, inna lakum salaf wa nahnu lakum taba' wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, engkau wahai penghuni kubur sudah mendahului kami, dan kami sebentar lagi akan menyusul seperti kalian. Siapa di antara kita yang tidak seperti mereka? Semuanya.
Tidak ada yang kita tunggu di alam dunia ini, tidak ada yang kita tunggu dalam kehidupan ini melainkan satu. Apa yang kita tunggu? Kematian. Ya Rabb, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Yang kita tunggu adalah kematian. Kemudian kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, beliau meminta kepada Allah, ghafarallahu lana wa lakum wa tajawaz anna wa ankum. Semoga Allah mengampuni saya dan kalian dan memaafkan saya dan kalian. Kemudian kata Sayyidina Ali, tuba liman dzakaral ma'ad. Beruntung orang yang selama hidup di dunia selalu ingat dengan akhirah. Beruntung orang yang selama hidup di dunia ingat dengan negeri akhirah. Jangan kita kabur dari negeri akhirah. Jangan kita melalaikan negeri akhirah. Ini bulan-bulan Rabiul Awal adalah bulan untuk memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah. Bulan untuk memperbaiki hubungan antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman dzakaral ma'ad wa amila liyaumil hisab. Beruntung orang yang selama di dunia di samping dia ingat dengan akhirah dan beramal untuk hari yang nantinya setiap apa yang kita lakukan bakal diperhitungkan oleh Allah. Ucapan yang kita keluarkan, pernyataan yang kita nyatakan, setiap perbuatan yang keluar dari diri kita semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Lakukan sesukamu. Kenapa? Engkau akan dibalas dari setiap perilakumu. Kemudian kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, apa kata beliau? Ya ahlal gubur. Nih Sayyidina Ali bin Abi Talib, beliau berdiri sambil mengajak berkomunikasi dengan para penghuni kubur. Ya ahlal gubur, annal amwala gad gussimat wa annal azwaja gad nukihat wa annad diyara gad sukinat. Wahai penghuni kubur, ini ada kabar dari kami. Apa kabarnya? Annal azwaj gad nukihat. Pasangan hidup kalian udah dinikahi oleh orang lain. Ini kabarnya. Kabarnya ini. Annal azwaj gad nukihat. Pasangan hidup kalian, yang laki kalau meninggal istrinya, maka yang laki udah kawin lagi. Kalau yang meninggal suaminya, yang istri kemungkinan menikah lagi. Annal azwaj gad nukihat. Pasangan hidup kalian udah dinikahi oleh orang lain. Wa annal amwal, harta yang dulunya mati-matian kalian cari, rela menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Rela dalam mencari harta meninggalkan kewajiban. Annal amwal gad gussimat, harta kalian udah dibagi sama orang lain. Wa annad diyar, dan rumah-rumah yang dulunya engkau lebih memilih di rumah dari di musalla, lebih memilih di rumah dari duduk di masjid, memperjuangkan untuk membangun rumah bertahun-tahun dengan perabot yang sangat lengkap, dengan bahan bangunan yang sangat istimewa. Ternyata rumah tersebut ketika engkau menjadi bangkai jenazah, ternyata rumah itu telah dihuni oleh orang lain. Hadzal akhbar ma indana. Ini info dari kami, kata Sayyidina Ali. Famadzal akhbar min indikum. Sekarang saya mau kabar dari kalian. Apa kabarnya? Tuh, kabarnya apa? Mal akhbar mindukum, mal akhbar min indukum. Sekarang apa kabar dari kalian? Itu kabar dari kami. Semuanya azwaj wal amwal wad diyar, istri, suami, pasangan hidup, kemudian harta, kemudian rumah, semuanya udah milik orang lain. Sekarang kabar kalian bagaimana? Infonya bagaimana? Sayyidina Ali diam. Tidak lama Sayyidina Ali iltafat ila ashabih. Beliau menoleh kepada para sahabatnya dan sambil mengatakan, ama innahum law takallamu. Ketahuilah, kata beliau, seandainya mereka diizinkan berbicara dan kita bisa mendengar apa yang mereka ucapkan, lagalu, mereka pasti akan mengatakan, wajadna khairaz zadit taqwa. Kami telah mendapatkan ternyata bekal terbaik selama hidup di dunia bukan mengumpulkan harta, bukan mengumpulkan uang, bukan memperkaya diri, bukan memperluas kekuasaan dan jabatan. Ternyata yang kami dapatkan selama hidup di dunia, bekal terindah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah inilah yang membuat seseorang mulia, inilah yang membuat seseorang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirnya kita di acara haul semacam ini adalah pelajaran bagi kita.
Ini orang yang kita hauli udah berapa abad. Haul wali fulan, haul salih fulan, haul syekh fulan, haul fulan, haul fulani, haul demi haul yang kita hadiri, yang kita laksanakan. Tapi ada di sana sebuah pertanyaan dan ada di sana sebuah pembelajaran. Mereka adalah orang-orang yang telah sukses menjalani hidup. Mereka adalah orang-orang yang telah sukses menjalani kehidupan. Terus bagaimana dengan diri kita? Terus bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mampu seperti mereka? Inilah manfaatnya hadir haul. Tadi sebelum ulun datang dibacakan managib para aulia, para salihin. Itu adalah pembelajaran bagi kita semua. Dan tidaklah mereka mendapatkan keselamatan para aulia, para salihin, wasahibul hauliyah, dan orang yang kita hauli pada saat ini, tidaklah keselamatan yang mereka dapatkan, tidak ada kesuksesan yang mereka raih, tidak ada kebahagiaan yang mereka temukan, melainkan ketika mereka benar-benar berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setiap orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad, setiap orang yang menempuh daripada jalannya Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Dan sebaliknya, siapa orang yang berpaling dari ajaran Nabi Muhammad, siapa orang yang telah menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, dan orang yang berpaling dari ajaran Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan sebuah kebinasaan demi kebinasaan. Dan Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Berikan peringatan kepada siapa? Orang yang telah berani di sana menyimpang dari perintahnya, melawan daripada instruksinya, telah berjalan di jalan selain jalannya, antusibahum fitnah, bahwa dia akan tertimpa kepadanya sebuah fitnah, sebuah bala, musibah selama di dunia. Musibah yang diberikan oleh Allah, berbagai macam musibah demi musibah. Semua itu apa? Akibat dari penyimpangan kita dari jalannya Nabi Muhammad, akibat penyelewengannya kita dari jalannya para aulia. Hadirnya kita haul semacam ini. Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan, wa amitna fi tariqatihim. Setelah beliau meminta kepada Allah, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Beliau meminta keberkahan kepada Allah dengan keberkahan mereka. Beliau meminta kepada Allah keberkahan mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Kemudian kata Imam Haddad, wa amitna, wafatkan kami di jalan mereka. Kenapa? Sebaik-baik jalan adalah jalan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Sebaik-baik jalan adalah jalan orang yang telah meniti jalannya Nabi Muhammad sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan. Lihat sahibul haul pada siang hari ini yang kita peringati haulnya. Udah berapa ratus tahun beliau wafat, tapi lihat, ajaran Nabi Muhammad selalu relevan. Maslaknya Nabi Muhammad, metodenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dirubah dengan datangnya berbagai macam era demi era, era demi era. Kenapa? Ajaran Nabi Muhammad salih li kulli zaman wa makan. Ajarannya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad itu cocok di tempat manapun dan di era siapapun. Maka siapa orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad, dia akan beruntung. Tapi orang yang menyimpang, antusibahum fitnah, dia akan mendapatkan sebuah bala dan musibah, au yusibahum adzabun alim, atau dia akan tertimpa sebuah azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesuksesan dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dari karenanya tujuan diadakan haul semacam ini adalah agar kita meniti jalan mereka, agar kita mengikuti maslak mereka, agar kita meniti dari setiap apa yang telah mereka lakukan. Dari karenanya ulun menutup pertemuan pada siang hari ini, ada salah seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Hadza Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau pernah datang kepada Nabi Muhammad. Beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beliau bertanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Orang ini bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bagaimana cara untuk mendapatkan keselamatan?"
Ini yang kita harapkan Pak Bu. Yang kita harapkan hidup di dunia ini selamat. Orang yang saat ini selamat belum tentu selamat besok di negeri akhirat. Orang yang saat ini terlihat sukses, kaya raya, bahagia, belum tentu dia besok mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Tapi lihat Uqbah bin Amir, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasul, bagaimana cara agar mendapatkan keselamatan? Nah, ini kita ambil pada pertemuan siang hari ini agar kita semuanya selamat dunia wal akhirah. Karena kita sering meminta kepada Allah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu sering kita minta di dunia kita dapat kebaikan, di akhirat kita juga dapat kebaikan. Kita tidak mau kebaikan itu hanya kita dapatkan di dunia, namun besok di akhirat kita tidak mendapatkan kebaikan. Tapi kita pengen di dunia kita mendapatkan kemuliaan, di akhirat juga kita mendapatkan kemuliaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dihindarkan dari siksa api neraka. Kita selesaikan Al-Qur'an yang kita bacakan tadi. Faman zuhziha 'anil nar, orang yang sukses sebenarnya siapa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa orang yang dihindarkan dari siksa api neraka, siapa orang yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yang artinya apa? Segala selama dia hidup, perbuatannya, perkataannya, sikapnya, tingkah lakunya membuat dia terhindar dari siksa api neraka, membuat dia dimasukkan ke dalam surga. Maka itulah kata Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah termasuk orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua apa yang ada di dunia ini adalah perbendaharaan, hanya sekedar di sana hal yang sangat menipu kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari siksa api neraka. Tapi beda Pak. Beda. Orang yang calon penghuni surga sama calon penghuni neraka beda. Apa bedanya? Dari segi pakaian? Tidak. Terus apa bedanya? Status? Bukan. Terus apa bedanya? Iya, beda dari segi perkataannya. Beda dari segi sikapnya, beda dari segi perbuatannya, beda dari segi berbagai macam seluruh aspek kehidupannya. Calon penghuni surga adalah orang yang sangat identik. Tahu identik dengan apa calon penghuni surga? Identiknya lebih mementingkan urusan akhirat dari dunia. Khalas. La yastawi ashabun nar, لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Dalam Al-Quran, calon penghuni neraka dengan penghuni surga beda. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Terus ashabul jannah, calon penghuni surga itu bagaimana? Merekalah orang-orang yang sukses, merekalah orang-orang yang selamat, merekalah orang-orang yang telah mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan dengan keberkahan keberuntungan sahibul haul kita mendapatkan keberuntungan dari Allah dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita ke hadis Uqbah bin Amir. Yang ini menutup daripada pertemuan kita pada siang hari ini. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Bagaimana cara selamat? Inilah para sahabat, mereka lebih memprioritaskan akhirat dari dunia. Kenapa? Karena bagaimanapun engkau hidup di dunia, sebagaimana yang ulun sampaikan, kita akan menemui titik terakhir kita. Apa titik terakhir kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khalas. Siapapun engkau, kau bangga dengan pakaianmu pada saat ini, iya, kau akan dilepaskan dari pakaian seragam kebanggaanmu. Cincinmu mahal ratusan juta, iya, engkau akan dilepaskan dari cincin tersebut, diambil. Siapa yang memilikinya? Ahli waris.
Mahalnya mobilmu, iya, kau mahal punya mobil, miliaran rupiah harganya, iya. Tapi ketika ruh telah keluar dari jasadmu, tidak ada mobil yang lebih pantas engkau naiki melainkan mobil jenazah. Apa yang kau sombongkan? Hah? Pangkatmu mana? Tinggal di belakang. Engkau hanya dipakaikan dengan seragam kematian. Bagi laki-laki hanya 3 lapis kain kapan, tidak ada sakunya lagi. Ada sakunya, bawa handphone dalamnya. Hah? Bagi perempuan 5 lapis. Tidak ada perhiasan. Emas yang dulunya dibanggakan, mana? Berlian yang dulu menghiasi di jari jemarinya, mana? Semuanya mana? Waktu yang sangat singkat, Pak, Bu. Adhanul mar'i hina at-tiflu ya'ti wa ta'khiruka as-salata ila al-mamati dalilun ala anna mahyahu yasirun kama bainal adhan ila as-salati. Kita dilahirkan diadzankan. Kita semua dilahirkan diadzankan. Terus setelah itu tumbuh dari kecil, dari bayi, terus sampai pada akhirnya kita meninggal dunia. Setelah meninggal kita di apa? Disolatkan. Disolatkan. Pada saat itu engkau baru tahu betapa pentingnya solat dalam kehidupan. Kau disolatkan, engkau dilahirkan, diadzankan, dan akhir cerita hidupmu endingnya apa? Disolatkan. Dalilun, ini adalah sebuah petunjuk, sebuah dalil ala anna mahyahu yasirun. Kehidupan kita di dunia ini sangat singkat. Kama bainal adzan ila shalah, sebagaimana ketika dikumandangkan adzan, kemudian setelah itu didirikan salat. Selesai. Berapa dari adzan sampai qomat? Paling 5-10 menit selesai. Langsung qomat, dari adzan langsung qomat. Begitulah kehidupan di dunia. Terlalu murah kehidupan dunia ini. Sangat-sangat disayangkan kehidupan dunia kalau kita hanya habiskan dengan hal-hal duniawi. Kehidupan yang kita diberikan kesempatan oleh Allah terlalu mahal itu semua kalau hanya kita habiskan untuk mencari kehidupan dunia, untuk caci maki, untuk hina menghina, untuk tidak menghargai satu dengan yang lain. Lah, jangan sampai itu. Tujuan kita hidup di dunia adalah untuk meraih kebahagiaan di negeri akhirat. Syuf sahibul hauliyah. Lihat orang yang kita hauli pada siang hari ini. Kenapa tadi? Karena beliau berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Itu beliau selamat. Uqbah bin Amir, mereka bertanya, mewakili para sahabat, ya Rasulullah, man najah? Bagaimana agar selamat hidup? Kata Nabi Muhammad, agar selamat hidup nih bawah. Yang pertama, agar ente orang selamat, amsik alaika lisanak. Yang pertama, jaga setiap kata-kata yang keluar dari mulut ente. Hati-hati. Apalagi kita di zaman fitnah. Apalagi kita di zaman yang mana semuanya sangat membingungkan. Yang hak bisa menjadi batil, yang batil bisa menjadi hak. Maka dari karenanya ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran itu memang benar. Mengetahui sebuah kebenaran itu adalah memang kebenaran, suatu nikmat. Dan lebih nikmat lagi ketika kita mampu mengikuti kebenaran tersebut. Kadang di akhir zaman, Pak, Bu, kebenaran itu dibungkus dengan rapi sehingga terlihat seperti sesuatu yang batil, padahal itu benar. Tapi dibungkus dengan sesuatu yang sangat indah sehingga terlihat sesuatu yang hak bagaikan batil, sehingga orang tersebut tidak melihat padahal itu adalah sesuatu kebenaran. Dari karenanya minta kepada Allah dalam sebuah doa, Allahumma tsabbitna 'alal haqqi fima naqul, Allahumma tsabbitna 'alal haqqi fima naf'al, Allahumma tsabbitna 'alal haqqi fima na'taqid. Ya Allah, tetapkan kami dalam kebenaran, baik dalam segala ucapan, perbuatan, dan apa yang kami i'tiqadkan. Ini kita di zaman banyak fitnah. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila. Perlihatkan kepada kami yang batil itu memang batil. Terkadang kebatilan dibungkus dengan berbagai macam hal yang sangat luar biasa sehingga yang batil terlihat benar, padahal itu adalah batil. Mengetahui kebatilan itu adalah batil merupakan anugerah terindah dari Allah. Lebih nikmat lagi ketika kita mampu menghindari kebatilan tersebut. Jaga kita orang punya lisan.
Pak, Bu, ayo jaga. Ini kita di bulan Rabiul Awal. Jangan sibuk dengan keaiban orang. Jangan sibuk dengan dengan keburukan orang lain. Jangan sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Mumpung kita dipertemukan dengan bulan Rabiul Anwar, Rabiul Awal, bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bulannya kita untuk memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah. Yuk sama-sama jaga nih, kita orang punya lisan. Termasuk kata-kata yang keluar dari lisan kita, postingan kita, apa yang kita tulis di media sosial, apa yang kita tulis di lembaran-lembaran kertas, semuanya adalah termasuk ungkapan dari lisan kita. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak akan pernah mengatakan ucapan yang sembarang. Tidak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik, kalau tidak bisa diam. Kebanyakan orang subhanallah di akhir zaman, masya Allah, mengatakan ini bebas. Tapi ingat, apa yang kau ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hati-hati. Lihat para ulama-ulama kita, lihat para salihin kita, lihat para ahlul bait, bagaimana mereka di sana tidak ada yang keluar dari lisan mereka melainkan perkataan yang baik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dalam maulid yang tadi dibacakan, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Beliau tidak mengatakan perkataan atau perbuatan yang keluar dari diri beliau melainkan adalah nilai-nilai kebaikan. Jaga lisan kita. Ini lisan bentuknya memang kecil tapi bahayanya luar biasa. Berapa banyak orang yang tersinggung gara-gara lisan kita. Ini yang pertama, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Yang kedua, untuk agar kita selamat apa? Wal yasa'ka baituk, hendaklah engkau lebih suka tinggal di rumah daripada keluar rumah. Maksudnya apa? Ketika engkau berada di rumah bukan berarti engkau di rumah di sana. Masya Allah, sekarang orangnya memang di rumah, tapi Masya Allah grup WhatsApp ada berapa grup? Grup RT, grup apa lagi? Grup rempong, grup apa lagi? Macam-macam, grup kepo dan lain sebagainya. Lah, maksudnya apa? Engkau jangan keluar rumah melainkan hal yang darurah. Jangan keluar, lebih memilih di rumah. Kenapa? Karena ketika kita berada di lingkungan yang sudah mulai banyak fitnah sana sini atas bawah, kemudian depan belakang, lebih baik kita di rumah. Itu lebih selamat. Di rumah apa yang kita lakukan? Baca Al-Quran, ngurus sang istri, ngurus suami ada di rumah, bismillah, mendidik anak dan istri agar selalu berjalan di jalan para aulia was salihin. Di luar udah banyak macam-macam pernyataan-pernyataan yang merusak akidah dan lain sebagainya. Belum lagi ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, menggugurkan kewajiban, memperbolehkan yang haram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para ulama wal auliya was salihin di zaman dahulu, mereka tidak pernah seperti itu. Udah, wal yasa'ka baituk. Udah, lebih memilih tinggal di rumah aja dah. Makanya Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau lebih memilih paling banyak yaitu menyendiri di Gua Hira. Kenapa? Karena pikiran kita lebih bersih. Coba kalau kita sering keluar rumah, Masya Allah, dapat kabar ini, kadang-kadang Masya Allah hati kita langsung berubah, pikiran kita konsentrasinya langsung buyar seperti itu, sampai ibadah kita terganggu. Lebih baik bismillah di rumah. Apalagi maaf, umur sudah makin tua, makin hari ke sana makin dekat kita dengan kematian. Wal yasa'ka baituk, hendaklah kita merasa nyaman tinggal di rumah. Keluar, oke, bismillah, sholat jamaah, majlis, ada perkumpulan haul, ada manfaatnya, bismillah keluar. Kenapa? Karena menyendiri lebih baik daripada punya teman yang jahat. Menyendiri lebih baik daripada punya teman yang jahat, dan punya teman yang baik lebih baik daripada menyendiri. Menyendiri itu lebih baik daripada punya teman yang jahat. Teman yang jahat itu bukan teman yang tidak sependapat dengan kita, tapi teman yang jahat itu adalah teman yang tidak bisa menunjukkan kepada kita mana kemuliaan dan mana kehinaan. Laqad azza fi hadzal zamani muwafiqun. Sungguh sangat langka di akhir zaman ini kita punya teman yang baik. Yu'inuka an majdi wa yanhaka an sufli.
Teman yang baik itu tahu teman seperti apa? Yang menolongmu untuk melakukan ibadah yang akhirnya menjadikan engkau mulia dan mencegah engkau dari kehinaan dari sebuah kemaksiatan. Itu teman yang baik. Maka dari karenanya menyendiri lebih baik daripada punya teman yang jahat, dan punya teman yang baik lebih baik daripada menyendiri. Itu yang kedua. Dan yang terakhir yaitu adalah wabki ala khati'atik, tangisilah dosa dan kesalahanmu. Ini urusan dosa, maaf nih, semua kita yang hadir di sini tidak pernah luput dari dosa. Terutama yang berbicara tidak pernah luput dari dosa. Siapapun yang hidup di dunia ini tidak ada pengecualian. Siapapun, melainkan para nabi dan rasul, mereka tidak punya kesalahan. Tapi kita sebagai manusia biasa, kita semua punya dosa. Manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak punya dosa, tapi manusia yang terbaik adalah manusia yang ketika dia melakukan dosa, dia pun kembali kepada Allah, menyesali perbuatannya, kemudian dia berkeinginan dan punya tekad kuat untuk tidak mengulangi kemaksiatan itu, dan dia memperbaiki kesalahannya dengan nilai-nilai kebaikan. Tangisi dosa kita. Berapa banyak dosa yang kita miliki, Pak, Bu? Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang, yang baru kita lakukan atau yang udah lama, atau yang kita sengaja atau tidak, yang kecil ataupun yang besar, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ayo saatnya bulan Maulid Allah bukakan pintu taubat selebar-lebarnya. Allah bukakan pintu taubat selebar-lebarnya. Dawagat taubatak yal asi idza batatub. Ini adalah waktu taubat engkau wahai tukang maksiat, apabila engkau ingin bertaubat kepada Allah. Dan siapapun yang datang kepada Allah melalui pintu Nabi Muhammad, maka kedatangannya tidak akan pernah dikecewakan dan disia-siakan oleh Allah. Man tawajjah nahwa babik ma raja' min dzaka khaib. Siapapun orang yang datang dari pintunya Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah sia-sia. Wah, kita pada siang hari ini datang melalui pintu Nabi Muhammad, melalui dari haul, melalui dari pintu sahibul haul. Datu Insat, mudah-mudahan kita semua tidaklah pulang dari ini majlis, tidaklah pulang dari acara ini melainkan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, keinginan kita diwujudkan oleh Allah, dan semoga Allah persatukan umat dengan kalimat tauhid, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita dunia wal akhirah. Para ulama kita, para ahlul bait, para aulia was salihin yang masih ada, mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan pejabat kita, pemerintahan di dalam pemerintahan mudah-mudahan diberikan amanah oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selamat dunia wal akhirah. Tiga kunci keselamatan yang kita sebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita aplikasikan di dalam diri kita agar kita mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan perkumpulan ini bawa barokah bagi kita semua, dan semoga perkumpulan ini menjadi penyebab segala mara bahaya musibah dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan bulan Maulid, pergunakan bulan kelahiran Nabi Muhammad, pergunakan umur yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya kita seperti apa namanya, seekor binatang yang tidak tahu apa tujuan hidup di dunia, karena kita semua bakal menemui yang namanya kematian. Ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, baik dosa yang terdahulu ataupun yang akan datang, dosa yang kecil ataupun yang besar, dosa yang kami lakukan barusan atau yang telah lalu, dosa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak. Ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah, dengan berkat sahibul haul Datu Insat, dengan berkat para aulia-aulia yang lainnya, dengan berkat para zuriat keturunan beliau, dan dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Rabb, ampuni dosa kami semua, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa keluarga kami, anak cucu kami, seluruh jiran tetangga kami, dosa kaum muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ya Rabb, pastikan wajah kami semua yang hadir pada siang hari ini adalah wajah yang dikenali oleh Nabi Muhammad besok di hari kiamat, sehingga kami semua mendapatkan syafaat beliau nantinya besok di hari kiamat. Dan jangan pisahkan kami dengan keluarga kami sehingga kami dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ampun maaf seberataan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.